Ada yang mau hidup di kota penuh asap, polusi, rumah-rumah padat, dan hampir nggak ada pohon. Yang mau cari taman buat sekedar duduk aja tuh susah banget gitu. Nah, situasi kayak gini nih pernah kejadian besar-besaran di abad ke-19 waktu revolusi industri. Tapi justru dari sini, taman kota akhirnya lahir. Jadi gini, dulu di abad ke-18 dan 19, waktu mesin uap ditemuin, pabrik mulai berkembang dan kotanya jadi makin padat. Orang-orang dari desa berbondong-bondong pindah ke kota buat nyari kerja. Tapi masalahnya pertumbuhan kota ini nih benar-benar nggak kepegang. Hasilnya kota jadi penuh asap dan polusi dari pabrik-pabrik yang jalan 24 jam nonstop. Ruang hijaunya ya nyaris nggak ada. Semua tanahnya kan dipakai buat bangunan sama industri. Terus perumahannya juga dibangun asal-asalan nih. Jadinya ya padat, kumuh, dan nggak sehat sama sekali. Udara buat napas lu itu penuh asap, sumber air minum lu juga kotor, dan sekitar rumah lu cuman ada beton sama besi. Ya nggak heran sih, hidup di kota zaman revolusi industri itu ya keras banget. Pertimbangan munculnya taman kota di era revolusi industri ini didasari sama kondisi sosial, lingkungan, dan kesehatan yang memburuk akibat pesatnya urbanisasi dan industrialisasi. Ini nih, berikut ada beberapa dasar utama yang membuat para pemikir waktu itu ngerasa taman kota ini jadi kebutuhan yang mendesak. Yang pertama, masalah kesehatan masyarakat. Jadi, kota industri itu tumbuh tanpa perencanaan yang matang, menyebabkan permukiman kumuh dan sanitasinya yang buruk. Penyakit-penyakit seperti kolera, tuberkulosis, dan tifus menyebar cepat karena kondisi yang nggak higienis. Ini berdasarkan laporan kesehatan masyarakat di Inggris, nunjukin kalau harapan hidup di kota-kota industri ini jauh lebih rendah dibanding di pedesaan. Polusi dari batu bara dan asap bikin kualitas udara tuh nurun drastis gitu, menyebabkan penyakit pernapasan. Ruang hijau dianggap jadi solusi nih, karena vegetasi membantu menyaring udara kotor. Eksperimen medis juga nunjukin nih kalau pasien yang punya akses langsung ke alam bisa lebih cepat tumbuh. Yang kedua, dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini nih, kota yang penuh pabrik, kebisingan, dan kemiskinan ini bikin warga ini mengalami kelelahan mental dan fisik. Para reformis seperti Friedrich Law Olmsted percaya kalau taman itu bisa menenangkan pikiran dan meningkatkan moral masyarakat. Sebelum di era industri, taman itu kan cuma buat bangsawan sama kelas elit ya. Nah tapi nih, dengan jumlah pekerja yang makin banyak, tuntunan akan ruang rekreasi terbuka juga makin meningkat tentunya. Nah, si gerakan reformasi sosial ini ngedorong pembuatan taman yang bisa diakses oleh semua orang, yang bukan cuma orang kaya. Yang ketiga, krisis lingkungan dan ketidakseimbangan kota. Kan ini nih revolusi industri ya. Terus dia itu menyebabkan penggunaan batu bara ini dalam jumlah besar, menghasilkan asap yang pekat dan limbah kimia. Nah, sungai-sungai di kota besar kayak di London nih jadi tercemar berat nih oleh limbah industri dan kotoran manusia. Jijik ya. Solusinya ini ya mereka tuh nganggap vegetasi sebagai cara natural buat menjaga dan memitigasi polusi, sehingga memunculkan gagasan taman kota. Jadi kota-kota besar ini tumbuh tanpa kontrol, penuh dengan gedung dan jalan, tanpa memperhitungkan keseimbangan alam. Nah, para arsitek lanskapnya dan perencanaan kotanya mulai berpikir bahwa ruang hijau itu harus dimasukkan dalam perencanaan kota agar lebih manusiawi. Yang keempat, landasan ilmiah dan pergerakan reformasi. Ini ngedorong pemerintah buat menciptakan lebih banyak ruang terbuka hijau sebagai solusi terhadap masalah kesehatan. Jadi, perencana nih mulai memasukkan konsep taman kota dalam master plan kotanya sebagai bagian dari perbaikan kota. Nah, Friedrich Law Olmsted ini nekenin nih kalau taman ini bukan sekedar dekorasi, tapi bagian dari keseimbangan ekologi dan sosial dalam kota. Jadi ya kesimpulannya, munculnya taman-taman kota di era revolusi industri ini ya bukan asal-asalan, tapi didasari sama masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Dari sinilah taman kota berkembang jadi elemen wajib dalam perencanaan kota yang modern. Jadi, dari pertimbangan tadi, terus muncul deh pemikir-pemikir keren yang mulai ngegas. Kita butuh taman, gak cuma buat gaya-gayaan, tapi buat beneran ngebantu orang hidup lebih sehat. Nah, dari situ lahirlah taman-taman kota pertama di dunia.
kita coba kenalan deh sama para visioner yang bikin revolusi hijau ini di tengah-tengah kota industri yang brutal. Visi mereka sebenarnya punya benang merah yang sama, bikin kota lebih layak huni dengan menghadirkan ruang hijau yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi bukan cuma sama kaum elit ya, tapi kalau kita bedah lebih dalam nih, masing-masingnya nih punya pendekatan yang unik, sesuai dengan kondisi kotanya saat itu. Ada Joseph Paxton yang bikin Birkenhead Park tahun 1847. Visinya dia mendemokratisasi ruang hijau. Jadi sebelumnya taman kota itu kan barang mewah buat bangsawan. Nah, dia ini pengen taman bisa diakses sama rakyat biasa juga nih. Jadi warga kota yang kerja keras juga butuh tempat buat ruang santai kan dan berinteraksi sosial. Kenapa ini penting nih? Nah, ini kan pertama kalinya nih taman kota dirancang bukan cuma buat keindahan, tapi buat kesejahteraan sosial masyarakat luas. Terus ada Frederick Law Olmsted dan Calvert Vaux yang bikin Central Park di New York tahun 1857. Visinya mereka keseimbangan alam dan kota. Jadi mereka itu sadar kalau urbanisasi di New York ini makin gila, makanya mereka pengen taman yang bisa dijadiin paru-paru kota. Central Park bukan cuma buat kaum elit doang nih, tapi buat siapa aja yang butuh tempat buat jalan-jalan, piknik, atau olahraga. Mereka mendesain taman ini biar nyatu sama lanskap alami, jadi bukan sekedar taman buatan yang kaku. Kenapa sih ini penting? Karena Central Park ini bukan cuma jadi taman biasa, tapi jadi ikon yang ngebuktiin kalau kota modern tetap butuh ruang hijau yang luas. Ada juga nih Baron Haussmann yang bikin taman namanya Bois de Boulogne. Ya itulah ya, dia tahun 1852. Visinya dia mentransformasi kota yang lebih manusiawi. Jadi sebelum Haussmann, Paris nih sumpek dan kacau gitu. Nah, dia pengen tata kotanya tuh lebih sehat dan dengan tambahan banyak taman. Nah, ini juga taman sebagai infrastruktur vital nih di Paris. Jadi bukan sekedar hiasan, tapi juga bagian dari sistem kota yang menunjang kesehatan. Nah, desain ini nantinya nih jadi inspirasi nih buat kota-kota lain di Eropa. Nah, kenapa ini penting nih? Jadi taman ini nunjukin kalau taman itu bukan cuma buat keindahan, tapi buat keseimbangan lingkungan perkotaan. Kesimpulannya, mereka semua nih punya satu misi, ngasih ruang hijau buat semua orang dan bikin kota lebih sehat dan memastikan keseimbangan antara urbanisasi dan alam. Ya, tanpa mereka, bisa jadi hari ini kita hidup di kota-kota yang tanpa pohon sama sekali. Panas. Nah, kalau di Indonesia, kita bisa belajar dari mereka nih buat makin serius bikin taman kota yang beneran fungsional, bukan sekedar taman estetik, tapi ya nggak kepake. Sayang banget kan, mubazir. Nah, sejak saat itu orang-orang kan mulai sadar nih taman kota itu bukan cuma buat estetika, tapi juga buat kesehatan dan buat kualitas hidup dan buat keseimbangan kota. Studi dari University of Washington nunjukin kalau taman kota berkontribusi besar dalam mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan bahkan menurunkan risiko penyakit kronis. Nah, jadi sekarang lu paham kan kenapa taman kota itu ya bukan cuma sekedar bunga-bunga cantik buat dipajang. Ini berkaitan sama nyawa, kesehatan, dan keseimbangan kota. Makanya penting banget nih buat terus ngejaga dan ngimbangin ruang hijau di kota-kota kita hari ini. Di Indonesia, konsep taman kota tuh sebenarnya udah ada sejak zaman kolonial. Beberapa kota yang dibangun sama Belanda udah punya alun-alun dan kebun raya sebagai ruang hijaunya. Kalau dulu tuh alun-alun dan kebun raya lebih ke tempat ngumpul dan simbol kekuasaan ya. Kalau sekarang nih taman kotanya mulai berkembang sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan paru-paru kota. Nah, ini sebenarnya ada tantangan di Indonesia nih. Karena urbanisasi yang cepat dan bikin ruang hijaunya itu juga makin tergerus. Nah, banyak kota yang fokus ke pembangunan gedung daripada ke taman. Misalnya kayak di bantaran sungai ya, kemarin juga banyak habis tuh. Terus kesadaran masyarakat juga nih soal pentingnya taman kota juga ya masih kurang gitu. Ini ada beberapa taman kota di Indonesia nih udah berhasil direvitalisasi dan jadi contoh bagus. Pertama itu Taman Lapangan Banteng di Jakarta ya. Kan dulunya tuh kurang terawat nih. Kalau sekarang ini jadi ruang terbuka yang keren banget nih buat publik. Terus ada juga Taman Suropati, salah satu taman ikonik yang tetap hijau di tengah kota. Nah, yang terakhir nih Taman Tebet Eco Park nih, gabungan ruang hijau dan desain modern yang bikin orang itu makin betah berlama-lama di ruang terbuka. Taman kota bukan cuma buat estetika, ini tentang kesehatan, kualitas hidup, dan masa depan kota yang lebih baik. Kan para visioner di masa lalu ini kan udah ngebuka jalan nih.
Sekarang nih giliran kita gimana bikin kota-kota di Indonesia lebih hijau dan nyaman. Revolusi industri nggak cuma merubah cara orang kerja, tapi juga cara kita hidup di kota. Dari sini, kota-kota mulai sadar kalau ruang hijau bukan sekedar tambahan, tapi memang menjadi kebutuhan. Pertanyaannya sekarang, taman kota di kota modern, ini beneran cukup luas dan fungsional atau cuma sekedar pemanis yang nggak bener-bener dimanfaatin sama warga? Inilah titik balik dalam sejarah arsitektur lanskap. Dari taman-taman pertama yang didesain buat masyarakat umum, kita bakal masuk ke era baru. Gimana sih Frederick Law Olmsted ini dan yang lain itu merevolusi desain taman kota, dan gimana konsep ini berkembang jadi lanskap kota modern yang kita kenal sekarang. Jadi, jangan kemana-mana. Karena di episode selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam nih tentang evolusi desain taman kota dan bagaimana ini berdampak kehidupan kita sehari-hari.